Aku masih ingat betul malam pertama itu. Tahun 2006, beberapa minggu setelah semburan lumpur lapindo menelan rumah-rumah di desa kami, Kedung Bendo. Bau belerang menyengat, udara lembab, dan suara kodok bercampur dengan angin panas dari arah semburan. Sekitar jam 2 dini hari, aku, Rini, penjual pecel yang tinggal di pinggir tanggul, terbangun karena mendengar suara seperti lonceng kecil berdering pelan. Awalnya aku pikir itu suara sapi tetangga, tapi makin lama bunyinya berpindah, seperti suara tapak kuda berjalan perlahan di jalan berlumpur. Aku intip dari jendela, dan di sana, samar-samar di antara kabut dan cahaya bulan, kulihat andong tua lewat tanpa kusir. Kainnya robek, rodanya berputar pelan, dan di dalamnya duduk sesuatu yang mirip manusia terbungkus kain putih, tapi kepalanya miring, matanya merah. Paginya, rumah Pak Rinto, tetanggaku yang tinggal di depan warung, digerebek warga. Beliau ditemukan meninggal di ruang tamu, matanya melotot, mulut terbuka seperti sedang berteriak. Tak ada tanda kekerasan, tapi di depan pintunya ada jejak tapak kuda yang berputar mengelilingi rumah. Kabar itu menyebar cepat. Warga mulai takut keluar malam. Setiap kali angin lewat membawa bunyi lonceng kecil, kami semua diam dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi malam ketiga, aku mendengar sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Sekitar pukul 1, terdengar 3 ketukan di pintu rumahku. Tok, tok, tok. Pelan tapi berat, seperti dari tangan besar yang dingin. Aku tak berani menjawab, tapi dari luar ada suara serak memanggil pelan. Bukalah, tumbalnya belum cukup. Aku hampir menjerit, tapi bibirku kaku. Suara itu seperti menggema langsung di dalam kepahaku, bukan sekadar dari luar pintu. Aku menutup telinga, tapi gema itu tetap terdengar. Sampai fajar datang, aku tak beranjak dari balik tirai. Saat cahaya matahari akhirnya menembus sela genteng, aku baru berani keluar. Namun aroma dupa yang pekat masih menyelimuti udara, bercampur dengan bau tanah basah yang aneh, seperti bau mayat yang baru dikubur. Paginya, ku dengar kabar Pak Karto, warga di ujung gang, ditemukan meninggal di beranda rumahnya. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar menatap kosong, dan di depan pintunya ada jejak roda andong dan bekas tapak kuda. Orang-orang bilang malam sebelumnya Pak Karto sempat membuka pintu karena penasaran dengan suara ketukan yang sama. Sejak itu, tak ada yang berani bicara keras setelah Isya. Malam berikutnya, kami sepakat menyalakan dupa di setiap rumah. Kami menulis doa di atas daun pisang, permohonan agar arwah tak lagi menjemput siapapun, lalu menempelkannya di pintu. Tapi meski begitu, bunyi kerincing itu tetap datang. Awalnya pelan, jauh di ujung gang. Namun lama-kelamaan terdengar semakin dekat bersama derap kuda dan roda yang berputar perlahan di tanah becek. Aku melihat dari balik jendela. Kabut malam turun begitu tebal hingga cahaya lampu jalan tampak kuning samar. Tapi di tengah kabut itu, aku bisa melihat sesuatu. Bayangan hitam menyerupai andong, melayang tanpa kusir, ditarik seekor kuda kurus dengan mata merah membara. Di dalamnya duduk 4 sosok. Kain kafan mereka lusuh, berlumuran lumpur. Wajahnya tak utuh, seolah baru keluar dari kubur.
Andong itu berhenti tepat di depan rumah Bu Rasti, janda yang tinggal sendirian di ujung jalan. Kami semua bersembunyi di balik tirai, menahan nafas saat terdengar bunyi kerincing pelan dan 3 ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Tak ada suara dari dalam rumah Bu Lasti, hanya keheningan panjang. Lalu tiba-tiba pintu itu terbuka perlahan dengan bunyi cecit kayu. Dan di saat itu juga lampu jalan padam. Yang tersisa hanya kabut, bau dupa, dan suara tawa pelan dari kejauhan. Serak, panjang, dan menggema. Satu lagi, belum cukup. Suatu sore, Pak Mudofar, orang tua yang dulu ikut bekerja di proyek Tanggul Lapindo, datang ke rumah dalam keadaan gemetar. Matanya merah, suaranya bergetar saat bercerita. Katanya, di awal bencana, sebelum semburan lumpur semakin meluas, ada sekelompok orang berpakaian serba hitam yang datang ke area kubangan lumpur. Mereka melakukan ritual aneh di pinggir tanggul baru, menancapkan bambu, menyalakan dupa, dan melantunkan doa-doa yang tak pernah didengar sebelumnya. Konon, ritual itu bertujuan untuk menutup semburan yang tak terkendali. Tapi, ritual itu meminta tumbal nyawa manusia. Menurut Pak Mudofar, malam itu, satu keluarga dari desa tetangga hilang tanpa jejak. Rumah mereka kosong, hanya tersisa tikar terbuka dan bekas dupa yang masih menyala. Sejak saat itu, warga mulai melaporkan penampakan andong misterius yang melintas di sekitar lokasi semburan, tanpa kusir, ditumpangi sosok berselubung kafan. Mereka bilang, itu andong para tumbal yang tak diterima bumi. Bisik Pak Mudofar pelan, sambil menatap jauh ke arah timur. Mereka masih mencari pengganti. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata tumbal yang tak diterima bumi terus terngiang di kepala. Rasa penasaran bercampur takut akhirnya mengalahkan logika. Keesokan harinya, aku bersama Arif, temanku sejak kecil, memutuskan pergi ke bekas tempat ritual yang dimaksud Pak Mudofar. Kami membawa senter, dan hanya satu doa dalam hati, semoga yang kami cari tak benar-benar ada. Udara di sana terasa berat. Kabut menggantung di atas permukaan lumpur yang mengering, setengah berwarna keabu-abuan dengan aroma belerang yang menusuk. Kami berjalan mengikuti jalur bekas tanggul sampai menemukan area yang tampak tidak alami. Tanahnya retak membentuk lingkaran, dan di tengahnya ada bekas sesajen terbakar, tulang ayam, kain putih lusuh, dan lonceng kecil berkarat. Aku merasa udara di sekitar tiba-tiba menjadi lebih dingin. Senter Arif menyorotkan ke arah lonceng itu. Cahaya memantul samar dari logamnya yang hitam, seolah masih basah. Ini kayaknya peninggalan dari ritual itu, kata Arif. Suaranya pelan. Sebelum sempat kutahan, Arif menyentuh lonceng itu. Dan saat jarinya menyentuh permukaannya, angin berhenti. Semuanya menjadi senyap. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara tapak kuda. Pelan, berirama, mendekat. Tok, tok, tok. Bunyi roda kayu ikut terdengar, berderak di atas tanah becek. Rif, lari. Bisikku. Kami berlari, tapi langkah kaki itu ikut berlari di belakang kami. Bunyinya semakin keras, semakin dekat, seolah sesuatu mengejar dari arah kabut. Aku menengok sekilas, dan jantungku berhenti berdetak. Di tengah kabut lumpur itu, terlihat siluet besar seperti andong, tapi melayang. Rodanya tidak menyentuh tanah. Kain kafan menggantung dari pinggirannya, dan di atasnya duduk 4 pocong. Salah satunya menatap langsung ke arah kami.
Matanya merah menyala dalam gelap. Suaranya berat dan parau keluar dari seluruh arah. "Kalian menyentuh milik kami." Senter di tanganku padam. Dunia seolah membeku. Angin meniup pelan, membawa aroma busuk tanah dan dupa terbakar. Lalu sesuatu menempel di bahuku. Dingin, berat dan lembab seperti tangan yang baru diangkat dari kubur. Aku menjerit dan terjatuh. Wajahku menempel di lumpur. Dalam pandangan kabur kulihat kuda tanpa kepala menarik andong itu perlahan mendekat. Dan lonceng kecil di depan gerobak itu bergetar sendiri, berbunyi nyaring di tengah kabut. Kring, kring, kring. Aku memejamkan mata. Saat kubuka lagi, Arif sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jejak kaki kami di lumpur, dan di ujungnya bekas roda andong yang lenyap menuju arah timur. Ke tempat yang sama, di mana suara semburan Lapindo dulu pertama kali terdengar. Sejak Arif menghilang di lumpur itu, aku tak pernah lagi berani mendekat ke area semburan. Namun setiap malam Jumat, bunyi lonceng kecil itu masih terdengar samar. Kadang dari arah timur, kadang dari belakang rumahku sendiri. Awalnya aku pikir itu hanya halusinasiku. Sampai suatu malam, aku mendengar roda kayu berputar di depan rumahku. Aku membuka tirai pelan. Kabut turun begitu tebal, menelan cahaya lampu jalan. Dan di tengah kabut itu, terlihat bayangan andong hitam melayang setinggi lutut dari tanah. Seekor kuda tanpa kepala menariknya perlahan. Lonceng di lehernya bergoyang setiap langkah. Di dalamnya duduk 4 pocong. Tubuh mereka menghitam oleh lumpur. Dan satu kursi di depan, kosong. Aku terpaku. Rasanya waktu berhenti. Dari arah kabut, terdengar suara serak, berat, dan sangat dekat. "Kau menyentuh tempat kami. Kini giliranmu menempati kursi itu." Aku mundur perlahan, tapi lantai rumahku mulai bergetar. Dari celah bawah pintu, air lumpur hitam merembes masuk, mengalir ke kakiku. Bau belerang begitu kuat hingga rasanya seperti menembus paru-paru. Suara derap kuda semakin keras. Dan tiba-tiba, 3 ketukan berat menggema di pintu rumahku. Tok, tok, tok. Aku berusaha berdoa, tapi lidahku keluh. Lonceng di luar berbunyi panjang, seperti memanggil. Kring, kring. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumahku dalam keadaan terbuka. Lantai penuh lumpur, dan di depannya jejak roda andong menuju arah timur. Di dekat pintu tergantung sebuah lonceng kecil berkarat yang masih berayun pelan. Pak Mudofar yang datang pertama kali hanya bisa berbisik lirih. 1 kursi kosong sudah terisi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bunyi lonceng tak lagi terdengar. Sejak tahun 2007, suara itu tak pernah terdengar lagi. Tapi warga Sidoarjo masih percaya. Setiap malam Jumat Kliwon, di dekat Tanggul Lama, kadang terdengar suara andong lewat. Tanpa kusir, tanpa kuda, hanya lonceng yang berdering dan kabut yang mengikuti. Dan siapapun yang melihatnya, katanya akan jadi penumpang berikutnya.